Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP MTS Muhammadiyah Sesamarinda mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa rahimakumullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal bulan Ramadan ini, untuk mengawalinya kembali kami bacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, yang harus kita fahami bersama adalah setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu hakikatnya adalah untuk membersihkan diri dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, as-salawatul khams, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idatstunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus, penggugur dosa-dosa kita. Idatstunibatul kabair, selama apabila tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Maka kita harus punya keyakinan bahwa ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka mensucikan diri kita. Di bulan Ramadan biasanya sebelum batas waktunya adalah sampai sebelum dilaksanakan sholat Id, itu juga ada perintah zakat. Zakat itu sendiri juga artinya adalah mensucikan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Pemirsa rahimakumullah, salat 5 waktu, Jumat, kita berpuasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus atau penggugur dosa. Berdasarkan ayat 103 surah Taubah,
zakat juga berfungsi untuk mensucikan diri dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus menyadari bahwa diri kita, jiwa kita, jasmani kita, termasuk tempat tinggal dan juga pakaian kita, selama di dunia ini memang potensi untuk mengalami kekotoran. Kita lihat tubuh kita dalam sehari itu kalau tidak mandi itu sudah serasa gerah, baunya sudah berbeda. Pada saat kita mau mandi dan setelah mandi, maka kemudian tubuh kita kembali segar. Demikian juga pakaian kita. Pakaian kita itu kalau sudah kita pakai sekali, mau dipakai kedua kalinya itu serasa sudah tidak nyaman. Bahkan kadang-kadang habis dicuci, ditaruh di lemari, dalam jangka waktu sekian lama, itu kalau mau dipakai aromanya sudah berbeda. Itu berarti punya potensi untuk kemudian kotor kembali dan harus disucikan kembali. Termasuk harta kita. Maka perintah zakat itu adalah dalam rangka untuk mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengutip dalam buku Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, di sana ada 4 hikmah zakat. Jadi ada 4 hikmah zakat yang bisa kita ambil pelajaran dari buku Minhajul Muslim. Yang pertama adalah zakat itu bisa mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir, tomak, rakus, dan bakhil. Jadi zakat itu bisa berfungsi untuk mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit rohani. Di antaranya penyakit rohani itu adalah penyakit kikir, penyakit bakhil, penyakit tomak, penyakit rakus. Karena ada yang sebagian yang kita berikan sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Di dalam ayat Al-Quran itu sangat banyak sekali. Aqimis sholah wa atuz zakah. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayat itu bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dia menginfakkan sebagian dari rizki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita berzakat itu akan mensucikan diri kita dari penyakit rohani, yaitu penyakit kikir, penyakit pelit, penyakit bakhil, penyakit rakus. Karena sebagian yang kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita keluarkan dalam bentuk infak maupun zakat. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah zakat adalah membantu saudara-saudara kita yang fakir maupun yang miskin. Bahkan ada kelompok 8 asnaf itu yang kemudian yang berhak untuk menerima zakat. Maka di sana adalah memunculkan rasa kepedulian kepada saudara-saudara kita. Kalau kita bandingkan, kalau kita mencoba melihat, kalau ibadah sholat itu penyakit yang ingin atau yang digugurkan adalah penyakit kesombongan kita. Kenapa? Sholat itu
kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak ada apa-apanya. Apalagi pada saat sujud. Itu kita betul-betul memasrahkan diri kita dengan melakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit sombong harus dihilangkan. Kalau kita melakukan ibadah puasa, itu juga memunculkan sifat kepedulian kita. Bagaimana rasa lapar dan dahaga yang saudara-saudara kita mungkin ada yang sampai sehari, 2 hari, 3 hari tidak bisa makan. Maka kita dilatih oleh Allah lewat syariat puasanya. Nah, zakat ini termasuk hikmahnya adalah kita memiliki sifat peduli kepada sesama. Saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan, yang berkekurangan, maka kemudian itu kita berikan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah itu kita infakkan, kita sedekahkan. Ini adalah hikmah yang kedua. Bahkan Rasulullah SAW sangat menekankan selama di bulan Ramadan itu, sampai walaupun hanya 1 biji kurma, walaupun hanya seteguk air, itu kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan itu kita turut untuk menyedekahkan. Walaupun di rumah mungkin hanya ada 2 biji kurma, kita 1 bijinya kita infakkan. Ada 1 biji kurma mungkin kita belah, saudara kita suruh rasakan, dan kita turut mengambil bagian bahwa kita juga berinfak. Ini sangat dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Jadi meyakini bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harta yang kemudian kita harus sucikan, dan dampaknya adalah mensucikan diri kita. Yang ketiga adalah menegakkan kemaslahatan umum. Bagaimana peran zakat ini dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Bagaimana peran zakat ini kemudian memunculkan gerakan ekonomi baik yang produktif maupun yang konsumtif yang dimunculkan dari penyaluran zakat ini kepada masyarakat. Maka secara mikro, secara makroekonomi itu juga akan mengalami tumbuh, dan itu adalah merupakan bagian pertumbuhan kemaslahatan ekonomi di dalam masyarakat. Yang keempat adalah membatasi penumpukan harta yang hanya pada kelompok agnia, kelompok kaya saja. Pemirsa rahimakumullah, kita harus sangat meyakini bahwa Allah itu sudah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kadar kita masing-masing. Kalau kita melihat filosofinya sumur, kalau kita pernah membuat sumur itu, air sumur itu ya misalnya ada sumbernya sampai hampir penuh. Pada saat air sumur itu kita biarkan, air sumur itu akan berhenti sampai di situ saja. Tetapi pada saat air sumur itu kita ambil, maka akan muncullah sumber dari sumur itu yang penuhnya juga akan sama. Ini sebenarnya kita bisa analogkan. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Allah rezeki kita, dan kita memang sudah ditetapkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sebagian harta kita itu kita kemudian kita ambil untuk kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan, maka sumber itu kemudian akan muncul kembali. Tetapi kalau air itu dibiarkan saja tanpa ada pengambilan, maka itu air itu lama-lama juga akan membahayakan. Bukan bermanfaat, tetapi air itu akan membahayakan. Karena mungkin bisa air itu menjadi busuk, air itu bisa lama-lama bisa tercemar, dan kemudian tidak layak digunakan. Nah, filosofi air sumur ini kemudian bisa kita jadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sudah diukur kadar
seberapa besar kita masing-masing itu mampu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah kita harus mengambilnya, kita harus mengalirkannya supaya kemudian Allah memunculkan sumber baru dan itu kemudian mensucikan diri kita. Mudah-mudahan selama hidup kita yang kemudian kita masing-masing dengan kadar kita masing-masing, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan untuk kemudian mudah mengeluarkan hak-hak saudara kita yang itu bisa berupa zakat, bisa berupa infak, bisa berupa sedekah. Dan itu semuanya hakikatnya kembali kepada diri kita supaya kita bisa menghadap pada Allah dalam keadaan suci. Tentunya kita akan malu kalau kita menghadap Allah dalam tubuh kita penuh dengan kotoran. Kita menghadap sesama saja kalau ada kotoran malu, maka Allah dengan syariatnya seperangkat ibadah yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan itu adalah untuk mensucikan diri dan untuk memantaskan kita kemudian menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.